Pegang sini. Oke. Kalau botak mana? Kepala. Berarti kalau batu. Bukan batu. Bukan batu ya. Batu berarti dipegang mulut. Paham ya? Kita dicoba ya. Botak, batu, batik, batik, botak, batu. Oke. Kita mulai dengan cepat ya. Batik, botak, batu, batik, botak. Oke, good. Berarti sudah bagus sekalian semuanya. Oke. Hari ini anak-anak, bagaimana hari ini? Apakah ada teman yang punya barangan hari ini? Lagi semua ekspresinya? Oh, oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi mengelola emosi. Nah, sebelumnya kita akan berbagi kelompok dulu ya. Jadi nanti ini ke satu kelas berapa berarti? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25. Kita akan bagi menjadi 5 kelompok. Paham sampai sini instruksinya? Nanti berhitungnya dari 1 sampai 5, kemudian berhitung lagi 1 sampai 5. Oke, paham? Nah, kita berhitung mulai dulu dari 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang satu silakan bertemu dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, dan 5 di belakang. Mungkin
Nomor dua. Apa yang kamu lakukan ketika emosi
dan ceria. Oke, jadi belajar tambah semangat dan lebih ceria. Oke, dari kelas mau jadi selanjutnya apa? Sedih, marah, kaget, silakan. Ayo, jangan pada dari saya. Oke, perhatikan kelompok sedih, kelompok sedih. Kelompok marah mau menyampaikan presentasi. Kelompok malu. Ketika ada orang yang meninggalkan yang kedua, saat mood sedang jelek. Sekarang soal nomor 2. Apa yang dilakukan ketika emosi marah yang muncul? 1. Memberi makanan. Jadi itu pokoknya mereka tuh akan memberi buah seperti yang mereka. Jadi bisa makanannya apa aja? Terus es krim apa lagi? Next yang ketiga, rasanya gimana sih kalau marah? Emosi ya, emosi loh marah ya. Oke, udah terus kelompok marah. Apa yang membuat emosi itu turun? Apa yang membuat sedih? Karena ada rasa kecewa, makanya sedih. Oke, yang kedua, yang dilakukan ketika sedihnya muncul apa? Menyendiri, menenangkan diri. Oke, terus yang ketiga, rasanya gimana? Hah? Deg-degan. Oke, beri ngepost dulu sedih. Salah satu ciri kalau kita menunjukkan makhluk hidup ya. Oke, selanjutnya dari kelompok terakhir yaitu kelompok takut. Oke, apa yang membuat takut itu muncul? Ketika Dimarahin dulu kalau nggak kerjain juga. Terus yang kamu lakukan ketika itu muncul? Baca Pak. dia bisa meminta maaf kepada guru. Kemudian dan meminta maaf. Terus yang kamu rasakan ketika takut rasa takut muncul adalah Gelisah dan takut. gelisah dan takut. Takut itu sendiri dari gelisahnya. Oke. Terima kasih Mas Ade, banyak Mas Ade. Jadi kita bisa menggambarkan ya. Sekarang ini saya tanya, kalian tunjukkan dengan ekspresi muka kalian. Coba ketika kalian dalam kondisi yang takut. Takut ketawa bu. Takut gimana kalau takut ekspresinya? Lo gimana tuh kalau takut tuh? Kalau ekspresinya lagi sedih, mukanya gimana? Begini baru tanpa ada suara. Kalau sedih tanpa ada suara gimana mukanya? Oh ya. Kalau lagi happy? Happy gampang ya. Terus apa lagi tadi? Terkejut. Oke, berarti kalian sudah bisa membedakan antara 5 ekspresi tadi ya. Oke, paham sampai sini? Jadi manusia itu, kalian pelajaran IPA sudah sampai ke otak belum? Jadi bagian otak itu meliputi 3. Ini katakanlah ini seperti otak ini ya. Yang pertama ini adalah neokortex. Yang kedua ini adalah limbik. Nah, yang ketiganya adalah reptil brain. Kortek ini adalah bagaimana cara kita berpikir secara logis. Kalau limbik ini adalah empati. Kalau ini adalah biasanya orang menyebut adalah tangan atau lari. Jadi misalkan kamu tiba-tiba di tengah jalan, itu orang pam, reaksinya gimana? Pikir dulu nggak? Kamu tuh mau saya karena saya enggak. Reaksinya biasanya pertama adalah refleksnya
tidak baik. Kalian punya Tuhan, ya. Kalian punya Tuhan. Seberat-beratnya masalah hidup kalian, pasti akan ada solusinya. Kalian masih kecil, pasti ada orang yang lebih tua. Silakan kalian konsultasi, kalian sharing dengan orang yang lebih tua. Bisa kakak, bisa bapak, bisa ibu, bisa pak D, bude. Ya, jangan melakukan sesuatu langsung gitu. Kenapa sini saya sharingkan? Karena ini menurut pengalaman negara ya. Saya juga pernah punya anak yang seperti itu. Jadi memang itu mengenaskan bagi saya. Dan saya waktu konseling pun saya juga sampai nangis, boleh banget sampai nangis. Dan permasalahannya memang karena itu di salah satu orang tuanya. Jadi memang tidak ada solusinya. Karena yang melakukan itu adalah yang membuat kecewa, yang membuat ekspresi emosinya sampai bertumpuk-tumpuk, itu adalah salah satu dari orang tuanya. Dan akhirnya saya harus konsultasi di orang tua satunya. Bagaimana ini solusinya? Karena guru sebagai guru di sekolah, saya tidak bisa memasuki ranah privasinya kalian. Kalian kan punya keluarga ya, saya tidak boleh masuk karena itu adalah privasi keluarga kamu. Yang bisa saya lakukan adalah saya memotivasi siswa saya. Akhirnya dia dari kelas 7 datang tuh anteng anaknya nggak pernah masalah. Mulai kelas 3 mulai dia terkuat. Nah, saya sudah melihat di tamannya sudah banyak seni coretan cantiknya. Ini dari tangan. Makanya dari gambar ini jangan sampai kalian ditiru seperti jangan sampai kamu udah misalnya itu adalah sudah pengaruh setan di situ. Kalau kalian sudah mulai gitu, kamu banyak-banyak istighfar yang dilakukan di suruh dia. Banyak istighfar, jangan sampai pokoknya hindari hal-hal seperti itu. Itu ya Nak ya. Oke, kita kembali ke lab. Kita kembali ke laptop. Jadi itu adalah salah satu case atau salah satu kasus yang pernah kita tangani, dan ini tidak untuk sebagai contoh buat kalian, tapi sebagai kayak gitu dan kayak gitu tidak boleh. Dan Allah juga kali membenci perbuatan apa? Menyakiti diri sendiri, untuk hadisnya apalagi tubuh diri. Kalau dibilangin Oke, next. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Ya, lanjut ke selanjutnya. Nah, kira-kira cara mengendalikan emosi kalian, emosi apapun. Yang pertama dengan rumus tanya. Kalau bicara sama adalah dengan rumus tanya. Tanya. T-nya apa? Tanya. T-nya sama? Bukan tanya, bukan Tasya. Siapa? T adalah terima. Jadi kalian terima dulu. Apapun masalah kalian terima dengan cara apa? Lapang dada. Kalian dengan bagaimana? Ambil nafas dalam-dalam. Hembuskan. Sekali lagi ambil nafas. Hembuskan. Sampai kalian ke itu biasanya kalau orang nervous itu juga bisa ya. Kalau
dua. Dia Rizky gak mau sama Nino sama Yaya, ini ceweknya 3. Ade sama Eksan. Saya itu apa Haris ya? Eksan ceweknya bertiga, ini cewek bertiga, cowok dua. Silahkan ya. Jadi pasalnya jelas ya. Sudah tidak usah bergerak kemana-mana. Silahkan kalian melakukan role play. Apa itu role play? Role dan play. Apa itu role play ya? Bermain role play. Role play kok berlempar-lemparan? Kayak bermain drama. Tapi nggak perlu drama sampai kayak sinetron. Aduh, kamu tak tahu saya. Tapi kamu melibatkan bahwa salah satu dari kalian, siapa kalian pilih, dia yang punya masalah atau dia yang pengen mengeluarkan emosinya. Emosinya boleh macam-macam. Ada 5 tadi ya. Ada emosinya apa aja? Emosi yang pertama? 2, 3, bahagia. 4, yang terakhir ada takut, ada terkejut.